Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Fadilah dari Program Pendidikan Agama Islam Staiful Watan Duri. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa untuk memenuhi mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Dr. Andus John Helmi, MP. Oh ya teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya, yaitu mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal siswa. Keterampilan siswa di dalam kelas bermacam-macam. Ada yang sebagian sudah tahu materi yang akan dijelaskan, sedangkan sebagiannya belum tahu. Jika pengajar lebih mendahulukan yang tahu, maka siswa yang tidak tahu akan tertinggal. Bila guru memulai dari awal, maka siswa yang sudah tahu akan merasa bosan dan tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Untuk mengatasi hal ini, ada 3 pendekatan yang dapat dipilih. Yang pertama, siswa menyesuaikan dengan materi pelajaran. Yang kedua, sebaliknya, materi pelajaran disesuaikan dengan siswa. Dan yang ketiga, pendekatan ini mengkombinasikan kedua pendekatan di atas. Pertama, siswa menyesuaikan dengan materi pelajaran. Terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, seleksi penerimaan siswa. Yang kedua, tes pengelompokan siswa. Yang ketiga, lulus mata pelajaran prasyarat. Kita masuk ke bagian yang pertama, seleksi penerimaan siswa. Pada saat pendaftaran, siswa diwajibkan memiliki latar belakang memiliki pendidikan yang relevan dengan program yang akan diambilnya. Setelah memenuhi syarat pendaftaran di atas, siswa mengikuti tes masuk dalam pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan program pendidikan yang akan diambilnya. Kita masuk yang kedua, tes pengelompokan siswa. Dilakukan tes sebelum mengikuti pelajaran untuk mengelompokkan siswa yang boleh mengikuti mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, atas dasar setiap kelompok tersebut mengikuti tingkat pelajaran tertentu. Lanjut, yang ketiga, lulus mata pelajaran prasyarat. Alternatif untuk kedua butir di atas adalah mengharuskan siswa lulus mata pelajaran yang mempunyai prasyarat. Dalam suatu program pendidikan seperti di perguruan tinggi, terdapat sebagian kecil mata pelajaran seperti itu. Kedua sebaliknya, mata pelajaran disesuaikan dengan siswa. Pendekatan ini hampir tidak memerlukan seleksi penerimaan siswa. Siapa saja boleh masuk dan mengikuti pelajaran tersebut. Bahan pelajaran itu didesain untuk dapat menampung siswa dalam tingkat kemampuan manapun. Selanjutnya, siswa dapat maju dengan kecepatan masing-masing. Ketiga, pendekatan ini mengkombinasikan kedua pendekatan di atas. Ciri-ciri pendekatan ketiga, yaitu yang pertama, menyeleksi penerimaan siswa atas dasar latar belakang pendidikan atau ijazah. Seleksi ini biasanya lebih bersifat administratif. Yang kedua, melaksanakan tes untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik awal siswa. Tes ini tidak digunakan sebagai alat menyeleksi siswa, tetapi digunakan sebagai dasar penyusunan bahan ajar. Yang ketiga, menyusun bahan instruksional yang sesuai dengan kemampuan dan karakteristik awal siswa. Yang keempat, menggunakan sistem instruksional yang mungkin siswa dapat maju menurut kemampuan masing-masing. Yang kelima, memberikan supervisi kepada siswa secara individual. Dari uraian di atas dapat diperoleh gambaran bahwa perilaku dan karakteristik awal siswa itu penting karena mempunyai implikasi terhadap penyusunan bahan ajar dan sistem instruksional. Kita masuk ke pembahasan berikutnya,
perilaku awal dan karakteristik awal siswa. Kita masuk ke perilaku. Ada istilah yang digunakan untuk menanyakan dua hal perilaku siswa. Yang pertama, menanyakan siswa mana atau siswa sekolah apa. Yang kedua, menanyakan sejauh mana pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki sehingga dapat mengikuti pelajaran tersebut. Pertanyaan tersebut sangat penting dijawab oleh pengembang instruksional sehingga permulaan kegiatan instruksional telah dapat disesuaikan dengan siswa yang bermaksud mengikuti pelajaran tersebut. Langkah-langkah proses mengidentifikasi kebutuhan instruksional. Yang pertama, kebutuhan instruksional untuk mengidentifikasi benar tidaknya masalah yang dihadapi harus diselesaikan dengan penyelenggaraan kegiatan instruksional. Sedangkan mengidentifikasi perilaku awal tidak berhubungan dengan masalah tersebut. Yang kedua, kebutuhan instruksional untuk mengidentifikasi perilaku umum yang akan dijadikan tujuan instruksional umum. Sedangkan kegiatan mengidentifikasi perilaku awal untuk mengidentifikasi perilaku khusus yang telah dikuasai siswa. Yang ketiga, hasil akhir dari kegiatan mengidentifikasi perilaku awal ini akan dijadikan pedoman untuk menetapkan perilaku-perilaku khusus yang tidak perlu diajarkan lagi dan perilaku khusus yang harus diajarkan. Kita masuk yang B, karakteristik awal siswa. Tujuan untuk mengetahui karakteristik awal siswa adalah untuk mengukur apakah siswa akan mampu mencapai tujuan belajarnya atau tidak, sampai di mana minat siswa terhadap pelajaran yang akan dipelajari. Bila si belajar mampu, hal apa saja yang memperkuat, dan bila tidak mampu, hal-hal apa yang menjadi penghambatnya. Variabel ini didefinisikan sebagai aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa. Aspek-aspek ini berupa bakat, minat, sikap, motivasi belajar, gaya belajar, kemampuan berpikir, dan kemampuan awal hasil belajar yang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.